Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sobat atau teman-teman Elektromed semua. Nah, sekarang kita berada di podcast Elektromed Talks edisi pertama. Nah, bersama saya kita kedatangan tamu istimewa. Perkenalkan, di depan saya ini ada Muhammad Ilham Firmana, alumni terbaik Elektromedis periode pertama September di wisuda kemarin. Sebelum kita masuk ke diskusi, bagaimana kabarnya Ilham? Alhamdulillah Mas, baik. Habis wisuda kemarin, alhamdulillah. Oke, siap. Nah, sebelum kita masuk, bisa dijelaskan Ilham tentang latar belakang atau perkenalan dulu deh ke teman-teman Elektromed semua agar tahu gimana sih Ilham itu seperti apa, latar belakangnya dari mana. Oke. Apa ini nama podcastnya Mas? Elektromed Talks. Jadi ini baru pertama, edisi pertama kita mulai untuk podcast hari ini. Halo sobat Elektromed Talks, kenalin saya Muhammad Ilham Firmana, biasa dipanggil Firmana kalau di kampus. Alhamdulillah kemarin jadi wisudawan terbaik, wisuda periode 1 tahun akademik 2024-2025. Kalau asal saya dari Kota Pekalongan. Pekalongan, berarti kota batik, ya? Kota batik ya? Benar. Oke. Pekalongan bisa nyampe ke sini, ke UM itu perjalanannya seperti apa, Ham? Bisa ceritain ke teman-teman. Mau daftar TEM ini, Mas? Kalau itu, kalau dari latar belakang saya dari SMA-nya SMA 3 Pekalongan sih Mas, nggak punya basic di elektronika ataupun di alat medis gitu. Tapi dari informasi website yang ada di TEM waktu mau daftar dulu, jadinya tertarik. Terus saya juga dapat beasiswa selama 3 semester gitu. Jadi saya masuk ke sini, itu sih Mas alasannya Mas. Kan kalau kita awal-awal SMA atau SMK ya dulu, itu kan banyak pembukaan jalur negeri dan universitas negeri lah intinya. Nah, kok bisa sampai ke universitas swasta, ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu bagaimana sih perjalanan dulu seperti apa gitu? Yang jelas, apakah sebelumnya pernah mencoba di negeri dulu atau seperti apa kayak gitu? Sebelumnya pasti udah pernah nyoba di PTN tapi nggak keterima gitu Mas. Terus aku nganggep kalau UMY ini PTS yang bagus gitu. Terus kemudian kenapa kok memilih elektromedis sebagai tujuan untuk berkuliah di sini? Kenapa kok nggak kedokteran atau teknik dan sebagainya? Kenapa mengerucut ke elektromedis gitu? Kalau waktu awal daftar PTN milihnya sih teknik industri Mas, tapi disaranin dari kakak gitu. Terus lihat-lihat website tadi tertarik untuk ke TEM gitu. Sama ada waktu pendaftaran ada beasiswa gitu. Oke, berarti teman-teman Ilham ini awalnya dulu dari Pekalongan, terus kemudian ya sempat mencoba beberapa jalur di negeri ya, bahkan mungkin keterima ya, tapi nggak dimasukin ya. Nah, terus akhirnya bisa sampai di elektromedis di sini. Nah, kemudian selama kuliah nih Ham, kan Ilham ini sudah selesai perkuliahan itu berarti kehitung 2 tahun 10 bulan ya? Iya Mas. Itu berarti lebih dari tepat waktu itu, maksudnya bahkan melebihi, belum melampaui ya ibaratnya apa? Targetnya 3 tahun, kamu udah bisa lulus di 2 tahun 10 bulan. Kira-kira tantangan apa sih yang menjadi ibaratnya kamu tempuh pada saat perkuliahan di TEM ini seperti apa? Tantangan. Kalau tantangan yang pertama pasti kita nggak paham konsep dasar dari elektronika gitu Mas, waktu awal perkuliahan. Terus seiring berjalannya semester kuliah pasti kita harus adaptasi dengan hal itu gitu. Terus saya juga punya bisnis gitu Mas, jadinya ya harus menyesuaikan waktu untuk belajar sama menyusun bisnis gitu Mas. Berarti kuliah sambil jalan bisnis. Iya Mas. Jadi keduanya itu beriringan gitu. Iya Mas. Nah, kemudian dari kalau misal seperti itu, bagaimana cara Ilham ini untuk memanajemen waktu kan? Selama ini perkuliahan di TEM itu terkenal padat. Ibaratnya kan banyak praktikum, laporan dan sebagainya.
Sedangkan di sisi lain juga menjalankan bisnis. Nah, bagaimana sih cara memanajemen waktu agar Ilham itu bisa sampai ke tahap seperti ini? Mungkin bisa dipakai teman-teman untuk referensi atau inspirasi. Kalau ini ya, waktu kuliah sambil jalanin bisnis, kebetulan aku punya merek ya, atau brand yang bergerak di industri kreatif, khusus tepatnya di brand sepatu gitu mas. Tentu harus selalu aktif gitu sosial media Instagramnya gitu. Nah terus aku juga punya kekurangan di manajemen waktu gitu, tapi aku menyiasatinya dengan selalu nyatet gitu apa kegiatan yang akan dilakukan, terus apa kegiatan yang udah dilakukan biar nggak lupa gitu loh mas. Sama nentuin skala prioritas sih mas, apa yang harus dikerjakan dulu aku gitu. Jadi itu ya teman-teman, salah satu tips atau cara biar teman-teman Electromed semua bisa menjalani sesuatu itu bisa beriringan bersamaan dan bisa tepat pada akhirnya. Oke, kita kembali lagi Ham. Tadi kan tentang manajemen waktu. Kita tahu bahwa Ilham ini selain kuliah, dia juga berbisnis, kemudian dia juga sering aktif mungkin di event-event tertentu. Nah, selama perkuliahan pernah nggak mengikuti semacam perlombaan atau event yang membawa nama prodi kita untuk di nasional ataupun internasional? Kalau selama kuliah fokusnya ke bisnis sih mas paling ini. Lebih terus ke bisnis ya dijalanin. Terus sama fokus ke belajar. Paling kalau untuk perlombaan ada beberapa itu ada di Ilmapres, mahasiswa berprestasi. Perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah di tahun 2022 gitu mas. Dulu kemarin kalau nggak salah dapat juara juga kan ya, dapat sampai grand finalis. Grand final ya. Yes. Waktu itu pesaingnya juga ya banyak kan, dari internal banyak, dari eksternal juga banyak. Ya, seluruh Muhammadiyah sih, perguruan tinggi mas. Oke, gitu teman-teman. Jadi selain kita berkuliah, kita juga bisa aktif di perlombaan ataupun di event-event lainnya, dan juga mungkin bisa berbisnis seperti Mas Ilham ini. Oke, kemudian dari lingkungan sekarang, teman, kemudian ada apa, tempat untuk ya kita berkembang atau belajar lah. Nah selama ini di TEM ini bagaimana sih yang untuk lingkungan atau ya lingkungan kampus atau teman-teman kampus selama perkuliahan ini seperti apa? Gitu. Kalau lingkungan kampus pasti menyediakan beberapa platform buat mahasiswanya untuk mengasah skill. Itu seperti di himpunan mahasiswa, kemudian BEM, dan lain sebagainya gitu. Terus fasilitas, kalau fasilitas sendiri tentu banyak ya, apalagi ya, kita sekarang di gedung baru, ya, otomatis labnya juga bertambah. Nah. Kemudian kayak fasilitas, misal fasilitas yang bisnis gitu, apakah dari kampus itu memfasilitasi juga untuk kalau dari teman-teman yang kampus berbisnis gitu? Dari UMB-nya ada sih di apa, kalau nggak di SEBI kalau nggak salah. SEBI UMB itu biasanya menyediakan untuk mahasiswa berwirausaha gitu mas. Mantap berarti ya. Jadi mahasiswa yang berwirausaha juga disupport oleh universitas teman-teman. Alhamdulillah. Terus dari teman-teman kelas sendiri atau teman-teman angkatan kamu sendiri bagaimana? Nah ini mas, kalau teman kelas tentu saling support gitu mas. Apalagi ini di TEM ini kekeluargaannya itu benar-benar erat gitu mas. Iya, jadi di kelas saya itu dari awal perkuliahan sampai saya wisuda masih tetap kompak, masih saling support gitu mas. Bahkan mungkin bisa dibawa sampai ke tempat kerja ya kadang. Iya mas. Saya juga alumni TEM juga, antara hubungan adik tingkat kemudian kakak tingkat itu masih erat. Kita punya grup, satu grup itu isinya misalnya ada lowongan kerja itu langsung di share di situ semua. Yang penting tetap berhubungan baik aja sama dosen, laporan dan lain sebagainya. Oke, siap, mantap. Itu tadi soal manajemen waktu ya teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya. Nah terkait tips dan saran sebagai lulusan terbaik nih Ham. Nah, tips atau saran yang bisa kamu berikan ke teman-teman Electromed semua. Apalagi sekarang kan lagi musim-musim pengerjaan tugas akhir ya. Jadi banyak-banyak teman-teman yang mungkin
sedang kesusahan ataupun gelisah ataupun galau misalnya, mendekati penutupan nih, kok malah belum selesai-selesai. Nah, mungkin bisa dikasih tips dan saran untuk teman-teman semua. Paling ini dulu ya Mas, kalau jadi lulusan terbaik atau wisudawan terbaik itu kalau dari saya nggak punya ambisi gitu Mas. Cuman parameter untuk jadi wisudawan terbaik itu pasti dari nilai akademiknya berupa IPK gitu loh Mas, yang harus tinggi. Jadi kalau dari awal perkuliahan saya bertanggung jawab untuk selalu jaga nilai saya gitu Mas. Dengan cara belajar tentunya, belajar lebih giat gitu. Terus untuk tips teman-teman yang masih ngerjain tugas akhir, harus semangat gitu, jangan pantang menyerah gitu. Harus selalu melakukan penelitiannya gitu Mas. Oke, siap. Nah itu teman-teman, beberapa tips dari Mas Ilham ini buat teman-teman semua. Terkait rencana ke depan ini kan Ilham sudah lulus kemarin ya, minggu kemarin apa? Minggu kemarin. Ya. Nah, kemudian rencana ke depan Ilham untuk melanjutkan setelah ini apa? Mau melanjutkan studi atau mencari pekerjaan atau apa? Atau mungkin bahkan ada yang sudah menghubungi Ilham untuk kerja gitu. Alhamdulillah kalau kemarin sih udah ada beberapa tawaran dari perusahaan industri gitu ya Mas. Tapi itu sebelum itu ya, sebelum wisuda? Ya, atau? sebelum habis yudisium itu Mas. Yudisium. Jadi masih nunggu sampai setelah wisuda ini baru nanti coba masuk gitu, apply gitu. Kalau tawaran lumayan alhamdulillah Mas. Oke. Jadi teman-teman, Mas Ilham ini berarti udah tercepat, terbaik. Nah, bahkan perusahaan sebelum dia wisuda pun sudah banyak yang memanggil di sini. Alhamdulillah. Nah, gitu. Nah, kemudian itu Ham. Kalau tadi kan rencana Ilham akan bekerja ya setelah ini ya. Iya. Nah, kemudian dari segi kompetensi mungkin. Nah, kompetensi yang Ilham sukai atau yang udah dipersiapkan tuh apa? Gitu. Mungkin kalau kompetensi ada beberapa pengalaman magang gitu ya Mas. Pengalaman magang di industri, kemudian PKLRS juga. Jadi itu bisa jadi bekal juga, sama ada sertifikasi kemarin dari BNSP. Oh iya. Ya, jadi bisa buat lanjut ke kerja gitu, buat ngelamar CV gitu Mas. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin nanti akan setelah lulus, nah otomatis pasti banyak pekerjaan yang menanti teman-teman untuk bisa bekerja baik di industri maupun di rumah sakit dan sebagainya. Dan kita masuk ke segmen terakhir bincang kita hari ini ya, kesan atau pesan selama berkuliah di elektromedis ini seperti apa? Jadi apa yang dirasain Ilham selama 2 tahun 10 bulan nih teman-teman. Jadi hitungannya tercepat dan terbaik. Nah, jadi seperti apa Ham pesan dan kesannya? Paling kesan dulu ya Mas ya. Kesan kuliah di TEM UMY Mas, pasti nilai kekeluargaannya itu erat gitu. Dari teman-teman kelasku gitu Mas, itu dari awal perkuliahan sampai sekarang tetap kompak, tetap support gitu. Terus untuk mungkin kesan dari dosen, tenaga pendidik, laboran itu juga luar biasa dalam memberikan ilmunya gitu ke mahasiswanya. Tujuannya pasti untuk kebaikan mahasiswanya juga. Terus untuk fasilitas sekarang udah luar biasa banget tentunya. Gedung baru, peralatannya banyak yang bagus gitu. Nggak kayak zamanku waktu awal kuliah gitu Mas. Keren banget pokoknya sekarang merintis dulu ya. Jadi itu tadi kesannya ya teman-teman. Untuk pesan-pesannya seperti apa untuk teman-teman semua? Paling kalau pesan sama harapannya tentu dari prodi elektromedis sendiri ada jenjang di D4-nya gitu. Jadi untuk alumni kayak saya sama beberapa teman saya bisa lanjut lagi di UMY. Apalagi sekarang fasilitasnya juga udah bagus gitu. Terus semoga makin berprestasi adik tingkatnya gitu loh Mas. Amin. Paling pentingnya itu sih Mas. Jadi kita harus lebih ditingkatin lagi ya. Iya Mas. Mulai dari yang mungkin tadi pembukaan prodi baru ataupun ya mungkin prestasi kita. Udah bagus banget pokoknya Mas. Nah, terus kemudian
itu Ham, tentang teman-teman nih, mahasiswa baru terutama. Kan kita lagi musim penerima mahasiswa baru. Nah, ada nggak tips atau yang Ilham sampaikan ke teman-teman biar mereka itu bisa tahu elektromedis itu seperti apa, atau mungkin bisa daftar ke sini gitu? Dulu waktu pendaftaran pasti awalnya ragu itu Mas, tapi pas udah berjalan kuliah ternyata banyak pengalaman baru gitu ya, banyak ilmu yang bisa didapetin gitu di elektromedis. Jadi kayak nggak pernah nyesel sih Mas kalau saya masuk di TEM ini. Ya seneng sampai saat ini Mas. Oke, juga teman-teman semua bagi lulusan baru ya, barangkali ada yang mau bergabung bersama kami di elektromedis. Nah, teman-teman bisa klik link di bawah ini. Nah, di admisi.umy.ac.id. Nah, teman-teman nanti akan scroll di situ cari elektromedis ini seperti apa, kemudian biaya per bulannya berapa, kemudian status akreditasinya apa. Nah, semuanya ada di sini. Gitu, teman-teman. Nggak perlu ragu biaya juga Mas. Aku kuliah juga dulu dapat beasiswa juga. Nah, teman-teman juga bisa mendaftar beasiswa seperti Mas Ilham. Jadi banyak beasiswa yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di sini. Gitu, teman-teman. Oke, gitu. Itu teman-teman beberapa dialog kita hari ini bersama Mas Ilham Firmana. Nah, wisudawan terbaik periode September ini. Nah, oke. Paling terima kasih juga Mas sudah diundang di Electromed Talks ini. Banyak pengalaman baru jadinya diundang podcast ini. Ya, apalagi yang pertama. Ya. Jadi yang pertama kita coba langsung mewawancarai. Ya, makasih banyak Mas. Senang banget aku Mas. Siap. Oke, gitu teman-teman. Jadi itu beberapa mungkin inovasi ataupun ya support dari teman-teman kita, dari Mas Ilham ini supaya bisa teman-teman aplikasikan di perkuliahan di TEM ini. Nah, untuk selanjutnya, kita masuk ke penutup. Nah, terima kasih atas waktunya Ilham. Ya Mas. Di Electromed Talks di hari ini. Ya. Semoga sukses terus. Amin Mas. Dan bisa ibaratnya bisa memberikan kontribusi lagi ke kampus ini. Insya Allah. Baik sebagai alumni ataupun nanti sebagai Insya Allah, amin Mas. Terima kasih juga Mas. Oke. Udah. Sampai jumpa teman-teman. Kita kembali di Electromed periode selanjutnya. Terima kasih.